Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Musyawa dengan nomor NIM 051075754 dengan prodi Sistem Informasi. Di sini dengan saya akan mengerjakan tugas mata kuliah tugas 1 Pancasila dengan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Pada awal mulanya di mana sebelum kemerdekaan Indonesia masih dijajah oleh Jepang, dan Jepang pun merumuskan ataupun membuat Persatuan BPUPKI. Apa itu? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Dan sidang pertama BPUPKI itu mereka membahas ada 3 tokoh yang membahas dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno, di mana masing-masing memberikan informasi keterkaitan tentang dasar-dasar negara yang akan diajukan untuk Indonesia itu sendiri. Dan setelah Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidato lahirnya Pancasila berisi 5 prinsip: kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni itulah diperingati hari lahirnya Pancasila. Pada 22 Juni, BPUPKI menghasilkan ataupun bubar mewujudkan PPKI, dan juga PPKI ini menghasilkan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini yang ada di dalam pembukaan UUD 1945 dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sekarang diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945, sidang ini diterima dengan rancangan pembukaan UUD dan menjadi dasar rancangan konstitusi pertama di Indonesia. Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan sama ataupun berbarengan dengan proklamasi pada tahun 18 Agustus 1945 barengan. Inilah momen resmi sahnya Pancasila sebagai dasar negara, dengan berbarengan dengan bacanya teks proklamasi dari Soekarno-Hatta. Sidang PPKI itu mempersiap 8 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. UUD 1945 itu dalamnya berisi Pancasila sebagai negara, dasar negara, namun demi menjaga persatuan Indonesia pada saat itu dengan agama yang berbeda, pada Piagam Jakarta itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan sila pertama yang sampai sekarang kita gunakan. Dari prosesnya Pancasila ini, kita melihat bahwa sidang pertama BPUPKI itu menghasilkan perumusan gagasan dasar negara, Panitia 9 pada menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni, sidang BPU kedua itu menghasilkan penetapan rancangan UUD 1945, sidang PPKI pada 18 Agustus menghasilkan Pancasila diresmikan, dan juga teks proklamasi, yaitu kemerdekaan Indonesia pada tahun 18 Agustus. Dan kita juga bisa dapat menilai Pancasila tercermin dalam kisah pembentukan Pancasila. Pada sila pertama itu para tokoh menghormati perbedaan dan keyakinan, karena mengganti sila pertama. Habis itu yang sila kedua, BPUPKI memperjuangkan kemerdekaan di atas dasar negara, bukan kebencian terhadap orang lain atau bangsa lain. Sila ketiga menyingkirkan kepentingan golongan. Sila keempat memutuskan dengan cara musyawarah. Sila kelima keadilan sosial ataupun membangun keadilan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Relevan sebagai generasi muda saat ini adalah sila pertama, ketuhanan. Generasi muda perlu tetap beriman dan menghormati antaragama. Sila kedua, bersikap empati. Sila ketiga, persatuan, tidak mudah terpecah oleh isu politik dan media. Sila keempat, musyawarah, menyelesaikan masalah dengan bareng-bareng. Kelima, keadilan sosial. Indonesia harus berperan aktif dan adil untuk Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.